tugas yang harus dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana di sini kami harus mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika, Bapak. Kita langsung saja untuk yang pertama, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika atau misalkan sekiranya berhubungan dengan bujukan moral dalam melaksanakan tugas Bapak sebagai kepala sekolah? Pernah. Boleh diceritakan Pak permasalahannya? Iya, sebenarnya mungkin kalau dalam kepemimpinan saya menerapkan pola penyelesaian masalah itu dengan konsep kas. Dulu saya pernah dapat itu ketika training di perusahaan ya. Jadi kalau dulu konteksnya temanya itu making cash with cash. Nah, cashnya itu cash uang ya, CASH, with cash. Cashnya itu KASH. KSH. Jadi saya biasa mengklasifikasikan masalah pengembangan, masalah personal yang saya pimpin itu dengan 4 tadi KASH. Yang pertama itu knowledge, yang kedua attitude, yang ketiga skill, dan yang keempat itu habit. Ini sebenarnya jadi ngebongkar ya, saya sebenarnya ketika memasuki satu tempat baru atau misalnya di dalam satu lingkup pimpinan itu saya suka membuat 4 tabel itu. Nanti kira-kira 4 tabel itu, 4 kolom dalam satu tabel itu saya buat duplikasi 2. Yang satu itu di atasnya positif, satu negatif. Jadi ketika saya mencoba memasukkan orang-orang di tabel positif itu, dia yang mempunyai potensi di khas itu siapa saja, yang dia knowledge-nya bagus, yang dia attitude-nya bagus, dan yang bagus dan habit-nya bagus. Tapi memang rata-rata kan orang tidak sempurna. Betul. Ada yang tidak semuanya orang memiliki ada di empat itu, tidak ada itu. Makanya mungkin ada yang dia di salah satunya mungkin minor, si ini rajin tapi dia si ini bagus knowledge-nya, tapi dia dari sisi habit jelek ya, jelek. Terus ada juga yang dia dari sisi attitude-nya bagus, tapi yang lainnya kurang gitu. Itu ada bager tapi ya seperti ini gitu ya. Terus ada yang dia dari sisi skill-nya dia pintar gitu ya. Kalau knowledge itu kan pengetahuan umum, dia kalau skill itu dia spesifik misalnya itu di dalam keilmuan dia. Nah, dengan 4 hal ini biasanya saya nanti punya skala prioritas untuk bisa menyelesaikan permasalahan di setiap orangnya. Misal kalau misalnya dia 3 sudah bagus, 1 dia kurang, berarti saya nanti akan banyak mengingatkan itu dari sisi itu. Dia skillnya bagus, berarti dia butuh upgrading. Dia attitude-nya bagus, berarti ini butuh banyak ditasihatin. Terus kalau misalnya dari sisi knowledge-nya, sisi wawasannya yang dia kurang, ya dia nanti digiring lebih banyak berinteraksi, digiring lebih banyak untuk bisa tahu lebih banyak ya. Terutama yang dibutuhkan kalau lingkup di sekolah kan berarti dia harus tahu banyak, itu berarti dia banyak dilibatkan juga, sehingga itu nanti akan menutupi sisi kekurangan dia dari sisi kas ini. Nah, dilemanya itu biasanya yang berhubungan dengan masalah attitude. Nah, karena attitude itu kan sikap itu mau tidak mau berhubungan dengan penilaian personal. Nah, untuk yang attitude itu, selama attitude itu dikatakan jelek, tapi dia hanya untuk lingkup dia secara pribadi, sebenarnya tidak bermasalah. Tidak berpengaruh. Ya, tapi ketika si attitude-nya itu dia berpengaruh terhadap orang lain, nah itu biasanya yang harus kita selesaikan. Makanya kalau yang sifatnya attitude itu mengingatkannya pun itu spesifik. Jadi karena saya sebagai kepala sekolah itu dalam frame berpikir saya itu sebagai figur otoritas. Figur otoritas itu orang yang dia pasti didengar, orang yang dia pasti dihormati lah. Di luar memang seorang pemimpin juga banyak kelemahannya, kekurangan. Pastilah kalau di belakang kan saya juga banyak ngomongin gitu ya. Pasti itu seorang pasti, karena mau tidak mau seorang itu kan mau ada kelebihan atau tidak tetap kita akan jadi pembicaraan orang. Nah,
yang sifatnya dilematis seperti itu biasanya saya melakukan pembinaan itu secara personal, dipanggil saja, karena akar permasalahannya ketika ada permasalahan dilematis itu harus kita gali kenapa. Jadi why-nya itu harus tahu dulu alasan yang kuat sendiri, dia membuat salah itu seperti apa. Kalau misalnya alasannya jelas sudah tahu atau misalnya apa, biasanya nanti saya menawarkan itu adalah pola diskusi. Kira-kira di solusinya menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Karena dengan ditanyakan solusi seperti itu nanti akan berbalik seperti kepada dia itu dari sisi komitmen. Kalau dia sendiri sudah tahu gitu ya dari sisi solusinya. Kecuali kalau misalnya dia tidak tahu tuh, cara penyelesaiannya seperti apa. Contoh ya, dulu saya pernah ada menghadapi masalah di mana anak buah itu yang satu belum menikah, yang satu sudah menikah tapi terindikasikan pacaran, berhubungan. Nah itu kan kita tidak bisa mengopen permasalahan seperti itu keluar. Tapi dari sisi solusi ya tetap harus ada, sehingga solusinya itu adalah kita memanggil satu-satu terlebih dahulu, kemudian mengingatkan paling kuat yang harus kita sampaikan kalau saya itu adalah dari sisi agama pasti. Kalau dari sisi agama itu sudah diingatkan, sudah seperti apa, terus kemudian yang kedua nanti belajar dari sisi masalah kedinasan. Nah ini kan dalam lingkup organisasi aturan itu sudah ada. Hidup ini masalah kesepakatan dan bagaimana menjalaninya. Sehingga ketika kita sudah tahu kesepakatan yang dibuat pemerintah itu seperti ini, kalau melanggar seperti ini, aturan seperti ini, hukumannya nanti seperti apa. Nah dia nanti akan diingatkan kembali seperti itu. Nah kalau sekiranya kita sudah mengingatkan dia, gitu, anggap saja ini peringatan pertama, nanti akan ada pola pengawasan tersendiri gitu. Dan menggali informasi untuk pengawasannya itu bisa dari siapapun sebenarnya. Karena kalau untuk hal yang seperti itu sensitif biasanya orang juga banyak yang tahu sebenarnya, tapi sungkan untuk menyampaikan. Nah itu bisa kita gali nanti. Nah, terus kemudian solusi yang lainnya juga ya dibatasi pola interaksinya. Kan bisa jadi itu muncul karena dia mungkin sering bersama satu tim, sering ketemu saya. Nanti dibatasi, misalnya itu dalam suatu lingkup pekerjaan yang memungkinkan dia tidak berinteraksi langsung, jadi dipisahkan. Nah itu contoh masalah dilematis ya, masalah dilematis dari Nah, dalam penyelesaian mungkin masalah yang dilematis ini ada nggak? Oh saya mau menyelesaikan ini waktunya sekian gitu, ada tenggang waktu atau ada jadwalnya gitu, atau harus selesai hari ini juga ketika ada menemukan permasalahan-permasalahan dilematis. Nah untuk masalah itu biasanya saya nanti akan membagi berdasarkan skala prioritas saja. Kalau masalahnya urgen harus cepat diselesaikan, berarti kita harus membuat target waktu untuk penyelesaiannya. Tapi kalau misalnya masalahnya itu masalah ringan, itu saya nanti akan mengatur bagaimana caranya supaya bisa si masalah itu selesai tanpa memperlihatkan ekses di yang lainnya. Nah, terus kemudian ada juga masalah yang dia ketika selesai itu justru bukan dari saya. Jadi misalnya seseorang, anggap saja Bu Mel itu figur otoritasnya bukan saya. Pak Agus sudah hafal gitu. Terus Bu Tatin juga sudah hafal, tapi ternyata Bu Mel itu punya figur otoritasnya itu yang lain, siapa? Misalnya ayahnya. Maka bisa jadi nanti salah satu solusinya itu saya minta ayahnya. Bu Mel itu gini, mungkin mohon bantuannya. Atau bisa jadi suaminya atau siapa kakaknya. Nah, ke siswa juga suka seperti itu saya di sekolah. Kalau misalnya dia menganggap saya figur otoritas, masih ada rasa kasihan ya saya. Itu saya selesaikan. Tapi kalau misalnya guru atau stasiun, wali kelas nggak takut, kepala sekolah nggak takut, kita harus cari kira-kira figur otoritas dia siapa. Memang harus melambung dulu gitu ya. Tapi biasanya lebih efektif ya, kalau figur otoritasnya menyampaikan. Nah itu mungkin kalau untuk target waktu ya, pas
pasti ada lah, pasti ada. Ini beberapa permasalahan di sekolah juga. Kemarin saya minta ke contoh ya Pak Ajis, masalah yang kemarin gimana, sudah ada keputusan dari orang tuanya? Belum Pak, sebelum lebaran sudah ada ya. Itu target waktu berarti kita harus sudah selesai. Nah, itu kan masalah dilema di sini. Itu mungkin ada lagi. Pak, selain kasus yang tadi disebutkan kan itu sebetulnya mah kalau dilihat dari sisi kebenaran itu memang sudah tepat gitu ya, memang sebuah kesalahan lah itu kita bisa anggap seperti itu. Ada nggak kira-kira Bapak pernah mengalami satu kasus di mana ketika mengambil solusi A itu benar, tapi ketika mengambil solusi B juga sama-sama benar gitu. Ada nilai-nilai kebajikan di antara dua keputusan yang akan Bapak ambil. Misalkan sebagai contoh ada siswa yang bermasalah, misalkan guru-guru mintanya anak itu dikeluarkan. Ada benarnya dikeluarkan supaya tidak menjadi bibit buat yang lain gitu ya, menjadi contoh yang lain. Tapi di sisi lain kalau dikeluarkan anak itu kan akan putus sekolah. Artinya kita kan sebagai lembaga pendidikan itu harusnya mendidik Pak ya, tidak serta merta mengkat gitu. Nah di situ kan sebetulnya ada dua dilema gitu. Di satu sisi kita mau menolong anaknya, tapi di sisi lain guru-gurunya juga memang ada betulnya juga gitu untuk mengeluarkan anak itu. Pernah nggak mengalami kasus seperti itu? Terus bagaimana begitu Bapak mengambil keputusan yang mana gitu? Iya, terima kasih. Itu pernah dan sering sebenarnya gitu. Kalau bisa di sekolah kita terlibat dalam perdebatan ya, apakah si anak itu dinaikkan atau tidak. Nah, itu kan sering kita di sidang dewan guru gitu. Terus kemudian sampai skala si anak bermasalah, apakah si anak dikeluarkan atau tidak. Nah, ini sebenarnya nanti akan kembali terhadap konteks masalahnya seperti apa. Karena memang kalau dihitam putihkan semuanya disamakan juga untuk pola menarik keputusannya itu tidak bisa juga gitu. Karena tergantung nanti masalahnya seperti apa. Contohnya mungkin saya dulu pernah cerita ada siswa yang dia tidak bisa naik, ya, tidak naik kelas karena dianggap nakal oleh seluruh guru. Tapi saya menganggap dia punya potensi yang lain, dan sisi negatif yang nakalnya itu mungkin kalau dalam pandangan saya itu bisa bersama-sama harusnya diselesaikan, ya, bukan hanya tugas wali kelas, tapi semua elemen itu juga bisa mengingatkan. Tapi pada akhirnya ketika pada posisi keputusan itu harus diambil secara kolektif, akhirnya saya tidak bisa menang ya dengan pendapat kita, ya kita harus menerima itu. Walaupun mungkin dari satu sisi keinginan kita bukan seperti itu. Hanya kalau misalnya saya pada posisi kepala sekolah, mungkin seperti itu ya. Mungkin saya akan memutuskan yang lain gitu ya. Yang sesuai dengan prinsip saya, pendapat saya bahwasanya segala masalah itu harus ada solusinya. Contoh kalau barusan disampaikan ada anak yang bermasalah dan solusinya hanya mengeluarkan anak saja, itu otomatis sekolah hanya membuat anak saja. Betul. Tapi harus ada solusinya dari kita. Kira-kira seperti apa? Memang nanti butuh komunikasi yang kompleks dengan orang tuanya, mungkin dengan saudaranya, dengan wali kelasnya yang turut menangani. Kira-kira si anak itu punya potensi apa? Ya. Sekalipun nanti si anak itu harus keluar dari sekolah dengan pilihan misalnya yang disetujui oleh orang tuanya dan si anaknya, kita pun harus tanggung jawab. Kira-kira si anak itu dia akan ditempatkan di mana, disekolahkan di mana. Jadi bukan benar-benar membuang begitu saja. Tapi kalau misalnya si anak itu mau dipertahankan di sekolah, maka harus disusun juga langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Melibatkan mereka, melibatkan wali kelas, pengawasan orang tua, dan juga pengawasan bersama juga. Kalau itu anak itu kan di jurusan ya, harusnya di jurusan itu juga punya pola tersendiri bagaimana merubah si anak tersebut. Dan yang sekarang jarang kita lakukan itu sebatas pola komunikasi organisasi antara sekolah dengan individu anak gitu ya. Tidak melakukan pola komunikasi bagaimana mereka itu bisa nyaman di sekolah sebagai keluarga. Jadi dinasehatin, diajak ngobrol, mungkin dari ngobrol yang tidak penting untuk membuka keran komunikasi dengan dia, sampai dengan ketika dia sudah bisa enak nyaman komunikasi dengan kita, maka kita mendelivery gitu ya masukan-masukan kita. Nah sayangnya itu kadang keran komunikasinya itu belum terbuka dengan anak, kita mau menjalin dengan banyak masukan gitu, banyak perintah,
sehingga si anak itu mungkin dia sudah di awal sudah ini duluan, sudah Stres. duluan gitu a priori. Padahal secara logika juga mungkin masukan pendapat kita juga benar gitu menurut dia. Tapi karena terlalu dibijari akhirnya tidak bisa. Jadi itu ya tergantung konteks bagaimana masalahnya. Yang jelas putusannya juga nanti tergantung konteks masalah. Kalau barusan disampaikan apakah si anak itu mau keluar atau tidak, ya ini juga nanti kan ada pembahasan khusus gitu ya. Saya biasanya di kertas itu menuliskan kalau dia tetap stay di sini, apa solusinya apa, bagaimana caranya, siapa yang dilibatkan, ya. Terus kemudian negatifnya tapi ada itu misalnya ketika dia harus tetap di sini. Contohnya apakah benar dia nanti akan mempengaruhi yang lain, ya, atau tidak, atau itu hanya persepsi kita saja. Karena kalau dia tetap di sini kemudian dengan pembinaan dari kita, pengawasan dari kita, kemudian ada target setiap bulan, ada perubahan dari si anak tersebut seperti apa, itu saya yakin mungkin akan menjadi pembelajaran juga buat yang lain. Tapi kalau ya dikeluarkan, itu mungkin singkat saja keluar gitu, habis sudah si anaknya beres, tapi tidak menyelesaikan masalahnya, tidak menyelesaikan masalah terhadap si anak. Itu mungkin. Bapak dalam ketika menemukan sebuah masalah ada trik gak biar untuk kalau masalahnya berat triknya kayak gini, kalau masalahnya ringan triknya seperti ini gitu. Saya kebetulan saya kan sudah 4 tahun belajar NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Kalau di sini di grup silaturahim itu saya baru lihat Pak Dedi itu karena NLP juga gitu, dan Hipno juga, terus Pak KCD yang baru juga ternyata dia NLP dan juga trainer Hipno juga. Jadi biasanya kalau saya pertama ketika akan menghadapi masalah itu saya akan memandang masalah itu masalah kecil. Karena ketika masalah tersebut dipersepsikan oleh kita besar, maka dia akan semakin besar di pikiran kita. Tapi kalau kita mempersepsikan masalah itu kecil, maka yang ada itu adalah solusi nanti yang muncul. Solusi itu akan muncul. Kalau di awal kita sudah takut duluan dengan masalahnya, maka kita akan kalah. Jadi biasanya saya ketika ada masalah besar pun ada waktu jeda rehat sebentar gitu ya, untuk mengembalikan kesadaran dulu saya. Oh ada masalah, tapi nanti saya akan kembalikan ini masalah biasa saja. Karena kalau saya biasanya mengiring konteks NLP, konteks hipnoself saya itu ke arah agama ya, ke arah penyadaran agama. Jadi Allah itu sudah menyediakan masalah buat kita itu untuk mendidik kita, untuk menguatkan tubuh kita, untuk menguatkan tangan kita, kaki kita. Dan ketika Allah memberikan masalah kepada kita itu yakin masalah itu sebenarnya dalam rangka menguatkan kita untuk menghadapi masalah yang lebih berat. Jadi kalau saya berpikir ke sana, itu segala sesuatunya itu langsung ringan. Terus yang selanjutnya biasanya saya suka ketika 2 tahun yang lalu saya menerima salah satu materi dari seorang trainer namanya materinya Dance in the Rain, menari di tengah hujan gitu. Jadi anggap saja semua masalah itu seperti hanya rintik-rintik hujan gitu ya. Ajak senyum saja, terus kemudian yakin gitu kalau setiap masalah itu justru bukan untuk melemahkan kita, tapi menguatkan kita. Jadi sebenarnya triksnya itu panjang tuh tadi gitu ya. Panjang itu jadi kalau dikuliahkan itu segala sesuatu itu yang materi kemarin kalau ada acara Pak KCD kemarin, segala sesuatu itu berawal dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita menganggap segala sesuatu itu berat, ya kan berat. Kalau di pikiran kita akan menganggap masalah itu mudah, dia akan mudah. Dan ketika kita menganggap mudah itu solusi itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi itu dari sisi majelis sisi pribadi saya gitu, yang mengembangkan pola komunikasi, pola komunikasi
terhadap diri sendiri juga iya gitu ya, dia berkomunikasi terhadap orang lain. Setiap hari juga tadi gitu ya, kalau cash itu kan bukan berlaku buat yang lain juga, itu buat saya juga. Knowledge saya seperti apa, attitude saya seperti apa, skill saya seperti apa, habit saya seperti apa. Nah ini saya harus punya target masing-masing. Knowledge saya kurang gitu ya, namanya juga misalnya saya baru bisa di dunia leadership level ini, tapi saya harus butuh banyak penyesuaian, banyak mendengar, banyak melihat apa ya, kira-kira melihat figur-figur siapa saja yang bisa kita tiru dari sisi ini, sisi ini, sisi ini. Saya banyak belajar juga, banyak belajar gitu. Dari sisi attitude itu siapa saja yang dia bisa dicontoh gitu ya, dicontoh dalam skop skala leadership juga gitu di sini. Bukan ya mencari keluar pasti iya gitu ya, banyak ya bisa melihat Hakim seperti ini gitu, bisa lihat Ustaz dari Hidayat seperti ini, lihat Ustaz Halil Salama seperti ini gitu, banyak belajar. Tapi kalau di dalam skop leadership, saya nanti biasanya akan mencari ini kira-kira siapa saja yang bisa di, dan tetap itu biasanya dalam pikiran saya juga saya nanti akan memisahkan. Kalau saya menarik sesuatu dari dia bukan berarti menganggap iya sekarang enggak, karena sekarang itu kan ada sisi lemahnya, ada sisi kurangnya. Dari sisi skill ya, dari sisi skill, makanya saya sekarang apa ya, kuliah lagi S3 itu saya ingin punya target, ya, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Dari sisi habit ya itu dibentuk dari pola kebiasaan sehari-hari seperti apa, bangun seperti apa, bangun seperti apa, terus kemudian melakukan apa sampai dengan tidur lagi itu biasanya saya sudah membuat pola, dan pola itu biasanya kalau sudah sampai pada satu titik jenuh saya nanti akan berubah. Tidak lagi seperti itu kan. Contoh sederhana, saya 3 tahun ini saya mengembangkan pola berdoa tematik. Berdoa tematik. Sadar nggak kalau misalnya kita berdoa, kadang karena sudah di alam bawah sadar kita, ketika kita menyampaikan doa itu norowelan begitu baca. Tapi itu juga. Nah pada akhirnya itu tidak nyangkut di pikiran dan hati kita. Jadi doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Terus doa habis zuhur apa? Rabbana. Habis asar gimana? Bukan berarti si doa itu jelek, tidak. Itu doa selalu dibacakan pada saat penutup dari doa kita. Tapi saya suka menentukan doa tematik seperti ini. Kalau pagi subuh saya sampai sholat subuh itu berdoa tentang kesehatan saya, orang tua saya, keluarga saya, anak gitu ya. Kemudian saudara-saudara dekat. Kadang saya membayangkan setiap orang juga yang apa ya, sering saya temui di sekolah gitu. Itu didoakan, karena doa itu diibaratkan kita memantulkan bola di dalam ruangan seperti ini. Bola itu nanti terus akan memantul dan melewati kita lagi, melewati kita lagi. Itu tanpa henti. Jadi semakin banyak kita mendoakan tentang tadi ya kesehatan, itu nanti akan kembali lagi pada kita. Jadi kalau pagi itu tematiknya itu kesehatan, minta dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, bijaksana dan juga sabar, dan juga menambah ilmu. Itu kalau pagi. Kalau zuhur, saya minta dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya buruk, termasuk mungkin kalau di sekolah saya minta dijauhkan dari rezeki yang tidak halal misalnya, atau apa. Nah, turun asar itu sudah mulai doanya itu lebih ke arah minta diampuni dari dosa-dosa, minta dijauhkan dari segala godaan gitu ya. Nah kalau maghrib dengan isya itu lebih ke arah muhasabah. Jadi muhasabah itu dijalankan, tematik itu sudah 3 tahun. Kadang saya sudah suka merubah sendiri. Nah, sekarang saya 1 bulan sekarang lah saya ingin merubah doanya yang subuh itu bukan itu lagi, karena kalau sudah ada di alam bawah sadar jadi kayak biasa lagi. Ada feel gitu. Ya, ada feelnya, jadi harus nyampe dulu di hati. Jadi apa itu sekarang banyak gitu. Nah, yang zuhur dirubah
bisa diubah seperti itu. Nah, itu sejauh ini itu luar biasa banyak mengkondisikan pikiran saya, jiwa saya jadi lebih tenang, lebih tenang ketika menghadapi masalah. Itu mungkin tipsnya dari saya. Tapi walaupun panjang ya kalau diceritakan ya, kayak ngebentuk habit juga kan. Iya. Yang tematik ini kan katanya kalau ingin membuat sebuah kebiasaan, lakukanlah berulang selama 21 hari itu tidak terputus, nanti akan menjadi habit. Nah, kalau misalnya ingin menjadi satu refleks yang sudah otomatis, itu 90 hari kita melaksanakan mengkondisikan otak kita. Nanti kalau misalnya ingin membisahkan sesuatu gitu ya, dalam tahap pengenalan 1 tahun, yang kedua kan mahir, yang ketiga itu ahli, yang keempat itu master itu 5 tahun. Itu saya ya belajar bagaimana mengkondisikan pikiran di NLP. Jadi kalau mau bisa main gitar, minimalnya itu 2 tahun gitu. Jadi gimana? Terus apa lagi? Ya Pak, kalau tadi dilihat sepertinya Bapak sudah punya manajemen untuk menyelesaikan masalah yang baik ya. Hanya kan dalam segi menyelesaikan masalah pasti tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, menurut Bapak sendiri yang Bapak rasakan tantangan terbesar dalam setiap menyelesaikan masalah, terutama dalam masalah dilema etika ini, apa kira-kira? Bisa dari personal orang atau misalnya dari lingkungan atau dari mana gitu? Tantangan yang terbesar yang Bapak rasakan? Tantangan terbesar itu biasanya kalau sudah berhubungan dengan masalah personal. Kalau secara keorganisasian secara umum, ya alhamdulillah saya banyak berorganisasi, banyak dalam organisasi. Jadi biasanya itu adaptasinya kalau misalnya ya jalan memang tidak lurus gitu ya, kadang harus belok sini, tapi kita tetap mentarget ya, harus punya ke depan. Nah, kalau yang dengan masalah pribadi biasanya itu yang cukup berat itu. Ada yang bisa ketika dia dinasehatin marah ya, tidak terima. Walaupun saya kalau di dalam NLP itu biasanya itu nanti saya akan mengevaluasi bagaimana pola komunikasi saya. Kalau dia sampai marah berarti yang salah saya. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Mungkin pada waktu yang tepat, mungkin pada dengan bahasa yang tepat. Saya bahasanya tadi tidak tepat. Atau misalnya itu dari sisi feedback dia ke kita, dia memang sudah tidak menganggap kita sehingga memang ide apapun yang kita sampaikan dia tidak bisa menerima. Makanya tadi itu konsep figur otoritas itu saya juga pelajari. Kenapa saya mengumpulkan para sesepuh di awal? Karena saya menganggap sesepuh itu adalah figur otoritas buat yang muda. Sehingga ketika saya sudah bisa menjalin komunikasi dengan sesepuh di sini, otomatis sekian persennya dari yang muda itu sudah tercover gitu di situ. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa, nanti saya bisa minta bantuan ibu ini, bapak ini. Nah itu. Yang terberat yaitu yang berhubungan dengan masalah personal biasanya. Apa ya? Kalau berat sekali sebenarnya enggak ya. Kenapa ya? Karena saya selalu menganggap masalah yang saya hadapi itu pas awal itu pasti manusiawi kita itu akan menganggap itu masalah besar gitu. Langsung terlintas masalah ini besar, berat kepikiran. Tapi ya itu saya selalu menyediakan jeda dulu untuk bisa menurunkan tensi kaget saya, sehingga ketika bisa ini ya besar gitu ya. Tapi pada akhirnya itu saya langsung menurunkan tensinya. Ini masalah biasa saja, pasti ada solusinya. Nanti turun solusi itu baru gitu ya. Bisa nanti muncul masalah. Karena biasanya kalau kitanya panik, kitanya kaget, ya kita ngambil langkah juga salah. Makanya kalau di di kepemimpinan itu ada yang dia memang ketika ada masalah itu keputusan harus diambil dengan cepat gitu ya.
ada juga yang memang ketika dia butuh rehat waktu sebentar itu untuk memulai dulu kira-kira seperti apa nih kalau bisa diambil putusan A atau putusan B, dapatnya apa kalau A, kalau B positifnya apa gitu. Nah nanti saya sudah bisa menyimpulkan kalau misalnya saya mau mengambil yang ini saja, Bismillah saja gitu. Walaupun nanti resikonya ketika diambil yang A itu ternyata yang B seperti ini, ada kebenarannya itu mungkin. Nah, dari banyaknya masalah kira-kira ada pelajaran apa saja Pak yang bisa dipetik dari permasalahan yang selama ini mungkin sudah diselesaikan atau akan muncul? Saya ke Bumel gitu tatin ya, ini calon pemimpin muda. Contoh ya, ini hikmah yang saya ambil ketika saya menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu sampai pada satu titik di mana saya memang 100% tidak bisa mengeluh. 100% tidak bisa berkeluh kesah. 100% saya tidak boleh berpikiran negatif. Karena saya pemimpin gitu. Mau berkeluh kesah ke siapa gitu ya? Ke Pak Kadis, ke Pak Kabin, ke siapa? Pak Macede, ya bisa. Saya kepala sekolah, saya berpikirnya itu adalah ke depan. Kalau ada masalah, selalu saya langsung tuliskan ini solusinya apa, ini solusinya apa. Jadi mungkin kalau menjaring masukan dari yang lain itu juga dalam rangka mengumpulkan data kira-kira kalau saya mengambil keputusan itu seperti apa. Mungkin kalau dalam level dulu juga saya sebagai wakil kepala sekolah misalnya itu bisa ngobrol dengan wakil kepala sekolah lain. Gini ya kita ngeluh, kita curhat, ngeluh gini. Oh si bapaknya gini ya, nggak bisa ngambil keputusan gitu. Kita ngeluh ke ini ya, ke teman masih ada di tempat untuk mengeluh. Tapi kalau sekarang saya jadi kepala sekolah, hikmah itu saya sampai pada satu titik di mana saya tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Yang ngajak lebih banyak ngajak diskusi untuk menggali informasi, memunculkan solusi seperti apa. Jadi jangan berpikiran negatif aja mungkin. Segala sesuatu pasti ada sisi positifnya kan? Iya. Itu yang kerasa sama saya. Waktu jadi wakama masih bisa mengeluh ini anggaran nggak ada sekian. Kalau sekarang udah jadi anggaran nggak ada, itu tugas saya. anggaran nggak ada, kita harus hadapi gitu, cara solusinya seperti apa? Gimana masih ada? Masih ada soalnya tadi tuh udah terangkum semua ya. Iya, dari awal udah. Dari awal udah ada semua gitu. Ya, jadi mungkin Pak makasih sudah menyediakan waktu buat kita ya. Kita banyak belajar, banyak hal yang mungkin kita pelajari dari segi materi yang ada di LMS gitu dengan yang Bapak ini jadi menambah kaya kita ya, menambah kaya. Oh kalau yang materi mah kayak gini ternyata yang sebenarnya ada solusi-solusi lain gitu ya, ada cara-cara lain dalam pengambilan keputusan. Iya, termasuk mungkin sebenarnya saya dengan apa ya, ilmu di NLP di hypnosis gitu ya. Saya pernah 1 tahun itu jadi konsultan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan psikologi, sehingga ya lebih terlatih gitu ya ketika berhadapan dengan masalah psikologi. Kemarin ada EU yang sampai nangis-nangis karena dikasih tugas dari dulu masalahnya seperti apa. Biarkan dia meluapkan emosinya dulu gitu. Karena kan kalau curhat itu sudah katanya sepertiga dari masalah itu bisa selesai. Iya. Gitu. Saya sudah bisa mengurai juga gitu masalahnya seperti itu. Nah, saya pernah ngebantu dokter jiwa itu di Cimahi itu sebagai konsultan buat dia. Jadi ada ini seseorang yang dia stresnya itu tinggi gitu ya. Biasanya ada dokter ada ini disorder sampai dia mau bunuh diri. Sama dokternya kayaknya mah laki-laki, dokternya perempuan, teman saya dari Unpad. Bagus bisa bantu ya, ini kayaknya klien saya laki-laki, anaknya ngobrol dengan Pak Agus. Itu mulai dari dia
tingkat stres tinggi gitu ya, konsultasi itu tegang gitu ya, sampai dia akhirnya bisa turun mulai menyadari masalah seperti apa, solusi seperti apa. Kemudian saya selalu backnya itu nanti terakhirnya tuh ngasih solusi itu secara agama gitu ya. Karena kalau ngasih solusi secara agama di awal biasanya orang itu itu sudah tahu semuanya juga ya, sholat itu mengkondisikan gini, sholat itu mengkondisikan gini, terus zikir itu mengkondisikan gini gitu. Tapi ketika kita yang membuka keran komunikasi dulu ya, sampai setengah jam mungkin sampai akhir terus dikasih solusi. Coba gerak untuk menenangkan pikiran itu, sehari kita berzikir. Zikirnya gimana? Zikirnya itu benar-benar kita memahami apa yang diucapkan. Contoh gitu ya, sebelum berzikir kan saya suka nulis, tuliskan sehari itu 20 nikmat yang harus kamu syukuri. Dia nulis, besoknya itu nulis lagi. Ternyata dari nulis itu dia juga sudah positif. Sekarang ketika zikir kamu bayangkan ketika kamu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah telah memberikan mata, alhamdulillah ya Allah telah memberikan pikiran, alhamdulillah ya Allah telah memberikan itu, alhamdulillah ya Allah saya bisa. Terus semua nikmat yang dia tulis itu diiringi dengan zikir gitu. Selain pada satu posisi kenapa ya saya dari dulu tidak melaksanakan ini, padahal ini sehari-hari itu sebenarnya harusnya dilaksanakan. Tapi alhamdulillah seperti itu juga mungkin sudah dibuka seperti itu. Ketika saya punya masalah dan saya punya satu detik balik ke sesuatu, ada 3 orang yang bunuh diri itu bisa selesai gitu ya. Ya alhamdulillah itu jadi motivasi saya juga gitu ya, ketika menghadapi masalah-masalah itu. Karena itu masalah saya seperti ini, saya berhadapan dengan masalah yang biasa aja. Ada yang lebih berat lagi. Itu mungkin Ya, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga buat ilmu-ilmunya, sharing-sharingnya, pengalaman-pengalamannya. kalau mau baca bukunya di saya banyak. Ya, mungkin di akhir saja pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat selaku kepala sekolah, yang terhormat juga rekan CGP Angkatan 7, Ibu Tatin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kita ya, terkait untuk memenuhi salah satu tugas sebenarnya di dalam pendidikan guru penggerak, di mana kita ingin membuat wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Pak Riki sudah pernah menjalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dilema etika yang di dalamnya ada berbenturan tentang nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama, Pak Riki. Apakah Pak Riki selaku kepala sekolah pernah mengalami kasus atau permasalahan yang menyangkut tentang dilema etika atau bujukan moral? Mangga Pak Riki. Yang terbaru sih sebetulnya ketika menjabat jadi kepala sekolah, yang memerlukan pemikiran matang, kemudian pengambilan keputusan yang cukup tepat dalam artian memenuhi aturan dan juga beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan, mungkin terkait dengan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya yang kita ketahui bahwa ASN itu tidak lagi mendapat tambahan bayaran selain gaji dan apapun yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin
dari kebiasaan di tahun sebelumnya yang aturannya masih cukup longgar ataupun kebijakan yang sebelumnya dengan beberapa pertimbangan mungkin itu masih ada beberapa tambahan untuk ASN. Itu terkait dengan dilema mungkin untuk tahun sekarang yang dihadapi. Gitu mungkin. Nah, jadi mungkin Ini ya dilema etika. di satu sisi mungkin ingin memberikan kesejahteraan kepada teman-teman mungkin ya yang lebih capek kerjanya, tapi di satu sisi dengan memberikan kelebihan itu justru melanggar dari undang-undang. Jadi ada dua dilema etika itu ya Pak Riki. Itu kira-kira gimana nih Pak Riki menyelesaikan kasus ini? Betul. Mungkin salah satu contohnya kalau saya lebih lanjut analisis bahwa sebetulnya belum ada kesepakatan antara lingkup tupoksi guru dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kadang-kala pemerintah itu kalau kata bahasa Sunda borongan. Guru itu di sekolah itu borongan dari mulai guru nyambi jadi tugas apa dan sebagainya sampai ke tugas bendahara. Bos pun itu dilarang untuk menerima lagi. Pada itu jelas-jelas tugas tambahan itu berbeda sekali dengan tugas utamanya sebagai guru. Kemudian makan minum di pas dan sebagainya itu juga saya kira ada pemilahan tugas guru membuat soal evaluasi dan sebagainya. Mungkin secara personal dia sebagai guru di kelas dengan menuntaskan kompetensi siswanya sehingga muncul nilai dan sebagainya, itu sudah wewenang satu paket ya, sampai ke analisis kisi-kisi soal dan sebagainya, itu sudah satu paket tupoksi guru. Tapi ketika sekolah punya program lagi evaluasi pas dan sebagainya, saya kira ketika sekolah punya program lagi dan itu mengulang evaluasi yang sudah diberikan oleh guru di kelas pada siswa sudah tuntas, maka saya kira itu sudah beda lingkup, itu beda tugas, beda hal yang harus dihargai lagi, karena itu sudah ranahnya lingkup sekolah. Kalau tadi tupoksi hal-hal seperti yang tadi disebutkan, itu mungkin sudah lingkupnya lingkup pribadi sebagai guru dia kelas di kelas, karena nilai sudah tuntas di situ, kompetensi siswa sudah tuntas di situ. Kesepakatan itu mungkin yang harus dijalin antara pemerintah dan guru, gitu, sehingga tidak beda persepsi. Itu penghargaan seperti itu yang harus ditindaklanjuti. Kemudian ketika guru difungsikan sebagai fungsi yang lain sebagai bendahara, bos dan sebagainya, itu juga dibunyikan di peraturan tidak boleh ada tambahan sebagainya. Sedangkan mengelola keuangan pun itu harus punya skill khusus, harus punya sertifikat khusus gitu mengelola keuangan. Itu sudah beda ranah dengan guru, dan apa tidak boleh untuk menghargai mereka yang sudah capek mengelola keuangan sekolah seperti itu. Bahkan kemungkinan kalau persentase memikirnya sudah jauh lebih berbobot itu, saya kira mengelola keuangan sekolah menyita perhatian, waktu, tenaga dan sebagainya. Itu mungkin arah-arah ke sana.
perlu pertimbangan yang lebih lanjut dari pemerintah perihal tupoksi sampai ke kewenangan dan sebagainya. Sehingga penghargaan terhadap guru, kejelasan penghargaan terhadap guru itu lebih jelas. Mungkin kalau hal apa yang harus bisa dilakukan, kalau real di lapangan saya melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan saja gitu. Supaya amannya ketika saya mulai bertugas, saya sudah kumpulkan di awal penugasan, di awal saya bekerja, ASN saya kumpulkan, honorer juga saya kumpulkan, saya sosialisasikan aturan-aturan keuangan, dan tadinya saya 1 minggu, 2 minggu dilema, iya gitu. Saya dilema sebelum mengumpulkan mereka dan mengambil keputusan. Kan dilema seperti yang Bu Tatin sampaikan tadi, satu sisi saya harus pegang teguh peraturan. Putus kayaknya ya. Putus ya? Loading lagi. Aku masih ada tadinya. Mau azan lagi. Jadi kerekam suara adan. Nanti tinggal di Aduh. Mengulang dari apa ya? Langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus mungkin ya. Oke. Langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan seperti tadi, bahwa ada pelarangan ASN itu menerima lagi tambahan. Yang pertama yang perlu dikaji adalah peraturannya. Itu dikaji terlebih dahulu, mencermati apa yang disosialisasikan oleh pemerintah perihal peraturan. Yang kedua, tidak lepas dari diskusi-diskusi, konsultasi dengan rekan itu, ataupun dengan yang lebih paham perihal aturan. Kemudian yang ketiga, setelah ada beberapa pertimbangan dipikirkan, kemudian mengajak diskusi untuk berkumpul dan mensosialisasikan perihal keputusan yang akan diambil. Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu menyerap atau menampung pendapat-pendapat dari para ASN yang ada terlebih dahulu di sekolah, sehingga dari aturan, dari hasil konsultasi dengan yang ahli, ataupun dari rekan ASN yang bercerita atau menyampaikan pendapat-pendapatnya, dari berbagai sisi menjadi masukan yang cukup lengkap, sehingga pada waktu itu bisa diambil satu keputusan yang pada intinya tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada terlebih dahulu untuk disampaikan, disosialisasikan ke para rekan-rekan ASN.
Tapi memang ketika memutuskan dilemanya ya sangat-sangat berat untuk memutuskan itu gitu, karena bersinggungan dengan kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya. Mereka ada tambahan berkaitan juga dengan mungkin dengan kepentingan kebutuhan mereka di keluarga yang selama ini tercukupi dengan itu, sekarang sudah jadi tidak ada. Itu yang patut dipertimbangkan juga ke arah situ. Tapi dengan sekira kunci untuk masuknya keputusan dan diterimanya keputusan, kuncinya adalah komunikasi. Sekira matang di komunikasi, kemudian matang di sosialisasi, dan di situ tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan, semua dibuka. Saya kira membuat paham mereka itu yang kuncinya. Membuat paham mereka dari komunikasi yang dilakukan, saya kira itu kunci untuk mereka menerima keputusan yang sulit. Gitu. Ya, sebenarnya tadi saya ingin menanyakan hal apa yang paling Pak Riki anggap efektif itu untuk pengambilan keputusan, tapi sebenarnya sudah terjawab tadi ya. Jadi kuncinya itu di komunikasi dan koordinasi ya Pak Riki ya. Atau mungkin ada yang dianggap paling efektif ketika mengambil sebuah keputusan dari penyelesaian masalah. Ya, saya bilang sih sebetulnya yang hal yang penting ketika kita memahami aturan, ketika kita paham tentang objek yang akan diputuskan, maka itu akan mempermudah kita menyampaikan pemahaman yang kita sudah pahami ke mereka. Terlebih dahulu kita paham dulu di situ. Kalau kita tidak paham di materinya, kita tidak bisa memahamkan mereka dengan berbagai hal yang harus dirinci, yang harus dijelaskan. Kita pahami dulu di situ, kemudian sampaikan ke mereka sehingga mereka paham rincian dan lebih jelas. Maka saya kira kuncinya di situ. Kadang kita itu setengah-setengah menerima informasi harus begini, begitu, kemudian disampaikan ke mereka seperti itu, tapi kita juga tidak paham. Saya kira nggak ngena gitu ke mereka pun tidak bisa begitu saja diterima. Itu makanya dari awal saya sampaikan tadi, yang pertama kaji dulu apa yang disampaikan oleh pemerintah, aturannya dikaji dulu, dipahami oleh kita. Yang kedua, konsul ke teman-teman yang sudah mengalami atau ahlinya, sehingga banyak perbendaharaan kata untuk menjelaskan ke mereka. Mereka juga pengalaman berbagai kasus, mereka juga pengalaman berbagai pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut, sehingga ketika kita bertemu dengan mereka para ASN, hal-hal yang ditanyakan kita sudah paham, lebih mudah untuk menjawabnya, lebih mudah untuk meluruskan. Saya kira di situ kuncinya. Sebagus apapun program ataupun aturan, ketika kita tidak mampu untuk mensosialisasikan, ya akan mentah di situ. Gitu. Oke, mungkin di sini tadi sudah menjelaskan ya bagaimana ketika ada suatu permasalahan, terus bagaimana step-step untuk mendapatkan suatu solusinya. Nah, selain permasalahan yang tadi, ada nggak permasalahan yang merupakan tantangan terbesar sebagai seorang kepala sekolah gitu? Permasalahan yang menurut saya itu, ini tantangan yang paling besar nih ketika saya menjadi kepala sekolah sekarang.
Kalau terkait dengan masalah tadi, bisa ngambil resiko juga Bu. Gitu. Karena ya pastilah sebaik-baiknya kita menyampaikan ada saja yang tidak paham dan menjadi tidak bagus. Atau ada juga yang paham tapi tetap tidak bagus. Jadi ketika rekan-rekan ASN dikumpulkan, ya persentase paham sih banyak, tapi resiko untuk ada yang tidak paham, ada yang jadi tidak bagus, ya pasti ada saja. Atau ada yang frontal menolak dan sebagainya, pasti ada saja. Dan pemimpin harus mengambil resiko ke sana. Dan terbukti memang 1-2 ataupun ya beberapa awal-awal kinerja mungkin terlihat lebih menurun gitu ya. Kinerja lebih menurun karena mungkin mereka mindsetnya transaksi. Apalagi apa yang lu berikan, gue berinya segitu. Transaksional jadinya. Lu gaji gue segini, ya gue keluarin segini lagi. Jadi motivasi kerja menurun, sebagainya itu dampak dari keputusan yang tahun kemarin ada tambahan, sekarang jadi 0 rupiah. Kemudian mungkin dari perilaku dan sebagainya. Kalau di depan iya, kalau di belakang tidak, itu pasti yang harus dihadapi, kendala yang harus dihadapi menurunnya kinerja salah satunya. Dan itu resiko karena menjelaskan mungkin tidak cukup satu kali, 2-3 kali bisa dijelaskan berulang-ulang, bisa diskusikan secara terus-menerus, dan harapannya ketika satu tingkat kestabilan terguncang dengan kebiasaan yang berubah, maka akan muncul kestabilan di tahap berikutnya. Gitu. Siap. Hari ini ketika menyelesaikan suatu permasalahannya, baik itu permasalahan yang sifatnya krusial mendadak ataupun misalnya permasalahan yang tadi aja gitu. Apakah Pak Riki punya jadwal-jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikannya? Misalkan tadi kan mempelajari regulasi, saya punya target di dalam 1 minggu ini masalah ini harus selesai atau harus ada solusinya gitu. Apakah sering buat jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan permasalahan? Kalau jadwal secara ancar-ancar pemikiran pasti ada. Oke, saya biasanya 2 minggu ke depan harus beres nih, karena nanti akan naik ke step berikutnya, Jadi target waktu pasti ada, pasti kita sudah pikirkan ke sana. Jadi langkah-langkah yang tadi segera diambil atau dilakukan untuk mengejar target seperti yang sudah ditetapkan. Karena rentetan kegiatan yang lain pasti sudah menunggu. Kalau ini tidak diselesaikan, maka akan jadi menumpuk dan tidak terselesaikan dengan baik. Maka terutama dengan bagian keuangan, saya tidak berharap mereka berharap terlalu lama, berharap ada cair itu, ada tambahan ini dan sebagainya. Jadi sebelum mereka berharap terlalu banyak, maka saya segera mengambil keputusan bahwa mereka jangan berharap banyak tentang itu, karena peraturannya pun seperti itu. Itu. Mungkin Pak Riki dari berbagai kasus mungkin ya selama beberapa bulan ini, pasti kan kasus nggak hanya satu yang ada di sekolah ya. Ada nggak trik untuk bisa menyelesaikan kasus tersebut gitu?
trik-trik khusus sehingga misalkan oh ini mah kasusnya berat, saya harus mempunyai triknya seperti ini. Tapi oh ini mah kasusnya ringan sehingga oh saya mempunyai triknya seperti ini. Ada nggak trik untuk penyelesaian sebuah kasus? Ya, pastinya beda-beda Bu ya. Beda-beda kasus, ada yang kasus berat perlu pendekatan yang lebih cepat atau perlu penanganan yang lebih intensif misalkan. Atau pada kasus-kasus yang relatif lebih ringan, lebih santai, tapi fokus ke arah situ. Beberapa kasus yang lain selain tentang keuangan, itu juga tentang kinerja. Tuh, mungkin ya Ustadz Nurba juga mungkin hafalah karakter di pelosok sama di kota. Kalau di kota sudah berlari, kalau di pelosok jalan santai. Nah, ketika budaya kerjanya, ketika saya datang ke sini, kemudian budaya kerjanya tidak cukup bagus, dan itu patut dirubah, ya pasti akan dirubah. Tapi pendekatannya mungkin beda dengan yang tadi. Kalau tadi serba cepat karena dituntut dengan mengharapkan pencairan dan sebagainya, ada tambahan sebagainya. Kalau budaya kerja, saya kira tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, karena di situ melekat budaya, karakter, kebiasaan yang dituntut untuk dirubah. Kalau saklek langsung minta rubah 100%, saya kira malah kaget dan frontal. Nah, pendekatannya cukup dengan santai juga, tapi beberapa poin terus dimasukkan di dalam pendekatan secara personal ataupun di rapat, itu diarahkan beberapa poin harus diperbaiki terus, masalah kehadiran terus diingatkan, masalah target-target dalam bekerja itu juga diingatkan sedikit demi sedikit. Hal-hal seperti itu mungkin yang harus dilakukan. Jadi triknya itu menganalisis dulu kasusnya. Saya kira kasus mana yang harus cepat diselesaikan, atau masalah mana yang mungkin harus diselesaikan tapi perlu pendekatan yang lebih luas gitu, sehingga kena ke merekanya tidak kaget, tidak frontal, dan tidak merasa diatur. Kan guru mah rada peka kalau itu ya, yang disuruh-suruh teh itu serasa digurui. Kalau guru mah seperti itu sih, saya kira nggak mau digurui. Jadi pendekatannya ya secara personal atau ngobrol atau di rapat diingatkan dengan tanpa mengurangi respek mereka sebagai guru. Itu tentang budaya kerja yang kurang. Kemudian ada juga permasalahan tentang kedisiplinan siswa, sama sih dengan guru. Siswa bermuaranya ke guru belum disiplin, pasti siswanya nggak disiplin. Tapi di sini pun kedisiplinan siswa bukan hanya dari guru contohnya, tapi dari medan di lapangan. Banyak juga siswa-siswa yang karena rumahnya jauh, medan jalannya berat, itu kemudian ketika waktu panen jadi sekolah sepi, hal-hal seperti yang harus dimaklumi sehingga kita tidak bisa saklek untuk mendisiplinkan siswa itu seperti di kota. Kesiangan kasih treatment, kasih mekanisme dan sebagainya.
permakluman ada itu di lapangan bagi siswa yang di sini pun persentasenya cukup banyak gitu. Pagi-pagi hujan saja, kemudian jalannya jadi berat, itu jadi ke sekolah jadi berkurang, yang hadir berkurang banyak. Bahasa nasional memang nus dada berat. Tapi coba untuk terus di upacara, terus dikumpulkan di suatu ruangan, dikasih wejangan, dikasih papatahan dan hal-hal lain lah diingatkan. Mudah-mudahan itu jadi masukan terus gitu ya, sehingga memberikan kesadaran bagi mereka bahwa medan yang berat, kemudian kondisi-kondisi tertentu di perkampungan, di pelosok, itu sama halnya kondisi ketika di kota menghadapi kemacetan, kemudian menghadapi kondisi perekonomian keluarga di perkotaan, itu juga kasus-kasus yang atau kendala-kendala yang siswa hadapi gitu. Mudah-mudahan dari pendekatan ke siswa, baik langsung ataupun tidak langsung, baik pelan-pelan ataupun cepat, tergantung kondisi. Saya kira mudah-mudahan mereka merubah pemikiran mereka gitu, bahwa kendala yang ada pun harus dicari solusinya, diusahakan. Itu saya kira beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang harus saklek, diputuskan tidak menerima tambahan, ada yang harus luas sedikit-sedikit karena berkaitan dengan perilaku, budaya, kebiasaan di tempat itu juga dilakukan. Gitu. Dalam mengambil keputusan ternyata banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Selama ini mungkin selama menghadapi kasus-kasus yang memerlukan permasalahan solusi, terutama dalam hal kira-kira ada seseorang yang selama ini siapa gitu sosok yang bisa mempermudah atau membantu Pariki yang bisa menentukan atau memperkuat gitu dari keputusan yang Pariki ambil. Internal spiritual. Ada nggak Pak? Dari internal, dari eksternal. Bisa dua-duanya. Pokoknya yang berkontribusi gitu untuk mengambil keputusan gitu. Guru spiritual ya. Dari internal, dari internal kita makan konsolidasi. Di awal pasti kita dibekali peka membaca seseorang di sekolah tersebut, siapa saja yang masuk ke gerbong perubahan, siapa yang di luar gerbong perubahan. Kalau kita makan di situ pasti bisa pegang tuh orang-orang yang ada di gerbong perubahan tersebut, pahamkan mereka, lebih pahamkan mereka, karena mereka menjadi ujung tombak di lapangan juga. Ketika kita tidak mampu bersentuhan dengan mereka secara luas di sekolah, maka yang paham itulah yang masuk ke gerbong perubahan, itulah yang menjadi ujung tombaknya untuk berdialog dengan mereka, menguatkan kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil, supaya lebih sampai ke semua. Itu dari internal itu banyak dialog dengan mereka yang sepemahaman, karena mereka bisa jadi jembatan.
Kalau dari eksternal, saya kira rekan-rekan seperti tadi yang saya sampaikan, rekan-rekan yang sudah punya pengalaman yang lebih ataupun yang cukup lama berkecimpung di hal tersebut, itu menjadi penguat bagi saya ketika mengambil suatu keputusan. Ketika pun saya mengambil keputusan untuk mengerupiahkan tambahan, saya juga diperkuat oleh rekan-rekan yang sudah pengalaman. Beliau sampaikan bahwa mumpung Pariki baru, bentuklah image yang bersih satu kali di awal saja, dan ini berkaitan juga dengan ketetapan peraturan, maka sampaikanlah langsung saja, jangan ada toleransi apa dan lain sebagainya. Di awal ambil keputusan secara matang, tidak ada tugas tambahan, dah stop gitu. Dan pahamkan mereka. Tuh, jadi ketika di sekolah lain masih dipertimbangkan, saya sudah sampai ke arah situ karena Ya, melanjutkan mungkin ya satu lagi Pak Riki. Dengan semuanya yang sudah Pak Riki lalui dari permasalahan yang ada, pembelajaran apa sih yang didapat ketika kita punya permasalahan lalu kita bisa membuat suatu keputusan gitu? Semua jadi pembelajaran bahwa memutuskan sesuatu hal itu sangat-sangat tidak mudah, apalagi terkait dengan beberapa kepentingan orang banyak. Harus benar-benar matang diputuskan, dan kira pembelajarannya harus matang-matang dalam mengkaji materi yang akan diputuskan. Itu sih yang jadi pembelajaran bagi saya sendiri, bahwa itu sangat penting. Kemudian keterampilan menyampaikan keputusannya pun mensosialisasikan, itu juga sangat-sangat penting, apalagi seorang pemimpin untuk memahamkan halayak ramai ataupun banyak orang tidak mudah. Harus menguasai keterampilan komunikasi yang cukup baik. Saya kira munculnya ketika keterampilan komunikasi kita sudah baik, maka akan lebih baik lagi ketika kita menguasai materinya. Kadang kita merasa ngeblank tidak mampu untuk menyampaikan karena materinya pun kita tidak paham. Kalau kita paham dan kita bisa menyampaikan, ya lebih bagus. Jadi kasus apapun, kendala apapun, masalah apapun, saya kira akan selesai dengan komunikasi yang baik. Gitu. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih juga untuk ilmunya, bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan termasuk dengan mengambil solusinya atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mohon maaf menjadi mengganggu kerja Pariki kegiatannya. Mau bonus kasus lagi? Banyak banget kasusnya. Tapi mungkin kita juga sengaja ya ngambil satu yang di kota, kepala sekolahnya, satu yang di luar kota gitu ya, di daerah.
Kita juga ingin tahu Hmm. yang terberat di kota itu apa, kasusnya di daerah itu apa gitu. Tapi tadi mungkin sudah disebutkan sama Pak Riki, yaitu apa kendala daerah ya. Kalau di daerah ketika siswa nggak masuk kan, kalau di kota permasalahannya ya sudah tinggal dihukum beres gitu ya. Kalau di daerah mungkin lebih kompleks lagi mungkin ya permasalahannya. Lebih kompleks. Kalau mau dibonusin ya Bu Tati, kalau di kota itu micin, ngebuang di PPDB. Kalau di sini nyari door to door, Waduh. door to door. Itu calon pun ada calon peserta didik terlebih dahulu didatangi oleh swasta dengan memberikan iming-iming sekian ratus rupiah. Jadi dibayar siswa itu ya? Dibayar. Swasta juga kan dikasih bos. Iya. Sekian rupiah. Maka ketika mengeluarkan modal sekian ratus ribu rupiah ke orang tua, masih kena ayah batik kayaknya ya. Jadi sekolah negeri itu harus mengeluarkan energi lebih gitu ya, mengkanter pergerakan swasta. Itu sangat-sangat berat juga tuh nyari siswa di pelosok. Kemudian di sini Makas juga PPDB-nya lahir batin. Apa itu lahir batin? Lahirnya seperti tadi door to door ya, kemudian nyari itu ya, bergerak kita nyari, itu lahir batinnya seperti tadi mendatangi orang pintar. Ada pakemnya di sini itu bahwa untuk menarik calon ke sekolah supaya sekolah terlihat menarik dan sebagainya itu. Nah, di jampean gelap itu. Dan mereka sampaikan, Bapak Ibu guru sampaikan seperti itu, biasa di sini Pak seperti itu. Nah, ketika saya datang, saya mimpin rapat PPDB pertama kali, disampaikan seperti itu, dan ini keputusan mungkin niat saya tidak pakai itu, dan itu harus disosialisasikan juga, itu harus dikomunikasikan juga karena itu kebiasaan yang berlaku di sini. Karena menurut saya itu mah sudah berkaitan dengan akidah ya. Itu kalau ya pintar-pintar kita untuk mengkomunikasikan bahwa itu tidak perlu cukup lahirnya saja misalkan, batinnya ya kita datang sambil ke pesantren saja lah, kerjasama dengan pesantren sambil didoakan, ya udah clear, nggak usah lagi datang ke itu bonusnya itu. Aduh, luar biasa ya. Sebenarnya kita tuh jadi banyak belajar ya dengan seperti ini. Kota seperti apa, dari apa yang kita baca gitu, secara letterless ilmunya seperti apa, dan secara di lapangan seperti apa, jadi menambah banyak hal ya yang bisa kita pelajari gitu. Oh ya Pak Riki, kalau di sana siswanya memang berapa ya? 311. Itu 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ya, kalau di kota Bogor 1.800, 2.000, 300 juga sisir. Tuh. Itu dengan berbagai jurusan. Dengan ya? Berbagai jurusan. Ada 4. Oh, 4 jurusan. Jurusan. Biasanya bertumbangan di perjalanan juga. Udah 300 bertumbangan itu ya. Ntar berarti keluar tinggal berapa ya?
Kalau satu angkatan yang daftar 120 misalkan ya, ya nyisa-nyisa 80. Itu PR yang harus diselesaikan, yaitu kinerja di prosesnya. Kalau di proses bisnis, di prosesnya belum kuat. Gitu. Input kita kuat 120, prosesnya diabur, maka akan keluar ya seperti tadi. Prosesnya itu yang tidak kuat di sini, KBM-nya tidak kuat, praktiknya tidak kuat. Nah, bagi Bu Mel atau Bu Tati, khususnya Bu Mel itu secara teoritis, pengambilan keputusan secara teori-teori cukup mudah dipelajari. Tapi di lapangan ketika bersinggungan, bersentuhan dengan personal, dengan orang, itu tidak mudah untuk mengambil satu keputusan. Itu karena banyak yang harus dipertimbangkan. Realnya di lapangan sih itu agak berat. Harus banyak mikir, tidak semudah yang tulis ya. Betul. Siap. Mudah-mudahan sukses terus Pak Riki. Semoga betah di sana, terus semoga segera dirotasi. Betul. Itu diaminkan. Ya udah, mungkin Pak Riki terima kasih atas waktunya, sudah mau ngobrol dengan kita. Itu banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan mohon maaf mungkin di sela kesibukannya jadi terganggu sama kita. Ya, kita tutup mungkin ya. Terima kasih sekali lagi ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.